Islam di SD 4 Sidoarjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang Merdeka Belajar. Ada 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, nomor 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Selain itu, kita juga diminta untuk memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita melihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara berikut ini. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Bagian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentunya kita sudah memahami konsep yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuwuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Ada dua yang akan kita pelajari, yakni kodrat murid dan asas trikon. Kodrat keadaan, kodrat murid ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Tugas guru memastikan seluruh dimensi dalam kehidupan murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Selanjutnya, asas trikon ada 3. Yang pertama kontinu, kedua konvergen, dan ketiga konsentris. Kontinu berarti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sementara konsentris berarti pengembangan pendidikan harus tetap berdasar pada kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti, ranah lahir yang terwujud tenaga. Jadi, budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Selanjutnya, konsep konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tapi tetap tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, sehingga pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Dan modul kelima, tujuan akhirnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal itu hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Yang harus kita ingat, pendidikan sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan murid dan potensi murid. Menerapkan sistem AMONG dan semboyan Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan pembelajaran proyek, serta digitalisasi pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.